Silakan. Moralitas itu bisa ada tanpa adanya Tuhan. Nah, Moralitas bisa ada tanpa adanya Tuhan. itu argumen saya. Bapak selaku apologetik yang pendekatannya presuposisi, respon Bapak apa? Sebenarnya waktu kamu berkata bahwa saya ateis, itu udah presuposisi. Yang kedua, waktu moral itu tidak ada tanpa Tuhan, itu juga udah presuposisi. Jadi pertemuan presuposisi diuji lagi. Kalau disebut ateis berarti anti adanya Tuhan, atau ateis secara teoritis, atau ateis secara dogmatis, atau ateis secara praksis. Yang mana? Ateis secara teoritis. Ateis secara teoritis. Nah, berarti diasumsikan, diyakini bahwa tidak ada Tuhan. Mengapa perlu menggunakan kata Tuhan kalau tidak ada? Yang tidak ada kan tidak perlu dimasukkan ke dalam keadaan. Kan tidak ada. Kalau tidak ada ya tidak ada. Nothingless is nothing. Misalnya, tidak ada rumah mewah punya Pak Rudi. Tidak ada rumah mewah miliknya Pak Rudi. Oke. Lalu kita mau tanya, kami meyakini bahwa tidak ada miliknya Pak Rudi yang punya rumah mewah. Ya memang nggak ada. Lalu pertanyaannya apa? Enggak, apakah isinya apa? Ya nggak ada, orang namanya nggak ada. Kalau tidak ada, ya tidak bisa dijawab. Karena ada, maka diberi ya buat argumentasi. Ya, itu bagian kritis secara teoritisnya. Yang adalah yang bisa dijadikan objek untuk dipikirkan. Kalau tidak ada, tidak bisa dijadikan objek untuk dipikirkan. Yang kedua, kalau tidak ada Tuhan, reasonnya apa? Apa reasonnya nggak ada Tuhan? Kalau saya sudut pandang ateis, misal yang sering dikemukakan, kalau ada Tuhan, kenapa harus ada kejahatan? Biasanya kan orang gitu, Pak. Kalau yang kedua, kalau ada Tuhan, kenapa dia begitu tidak adil? Bahkan ketika ada orang yang misal sudah mendekati ajalnya, ada kematian, dia bertobat lalu dia diselamatkan. Respon Bapak gimana? Oh, berarti ketiadaan Tuhan karena ada problem pada manusia. Ya. Apakah problem itu telah memberikan gambaran tidak adanya Tuhan atau adanya Tuhan? Tuhan adalah sebuah penentu, atau mesti ada dulu baru kita buktikan adanya Tuhan. Mesti ada dulu suatu kondisi di mana ada adil, ada kesejahteraan. Dengan adanya adil dan kesejahteraan baru kita yakin bahwa ada Tuhan. Berarti ada suatu hal yang kita anggap bahwa ya Tuhan itu didefinisikan sebagai maha adil, maha kasih dan sebagainya gitu. Nah, itu saya tanya dulu. Jadi kalau orang ateis, apakah orang ateis mencoba untuk memahami ketidakadaan Tuhan karena problem-problem kemanusiaan? Kejahatan, kematian, penderitaan, sakit penyakit. Berarti Tuhan adalah Tuhan yang meniadakan itu semua. Baru disebut Tuhan. Begitu ya. Artinya Tuhan itu ada ketika tidak ada itu. Nah, kalau ada itu berarti tidak ada Tuhan. Yang ada apa? Ya, tidak. Berarti tidak ada Tuhan. Jadi keberadaan problem itu apa namanya? Kan ada penderitaan. Anggap kita lihat ikuti bahwa tidak ada Tuhan. Jadi penderitaan, kematian, kemudian apalagi satu lagi kesakit penyakit, kemudian hal-hal yang berkaitan dengan problem manusia, kan itu ada. Nah, itu penyebabnya apa? Karena tidak ada Tuhan atau karena ada Tuhan? Kalau ateis mengatakan tidak ada Tuhan, makanya ada kejahatan, itu lain lagi. Itu bukan ateis teoritis, tapi ateis praktis. Tapi kalau itu ada sebagaimana keberadaan dia bersifat kekal dan universal, tidak semua orang sakit. Tidak semua orang menderita. Karena kebenaran itu harus diuji bahwa itu berlaku universal dan dapat diterapkan ke siapa saja, dalam zaman apapun, dalam konteks manapun. Itu yang ketiga ya. Yang keempat, bicara moral. Kita berkaitan dengan moral. Jadi kebaikan, apakah kebaikan itu ditentukan oleh kondisi, situasi, dan lingkungan pada tiap-tiap bagian makhluk? Moral itu dilekatkan pada siapa sebenarnya? Yang menentukan ini baik, ini jahat. Standar gitu. Binatang membunuh binatang. Bermoral nggak binatang yang membunuh binatang? Harimau memakan rusa. Waktu harimau memakan rusa, kan terjadi pembunuhan tuh. Bahkan kalau nggak terjadi pembunuhan, terjadi penderitaan lah. Pertanyaannya, mungkinkah konsep moral ada pada binatang? Enggak. Yang kedua, ketika ada tumbuhan rusak karena panas terik matahari,
karena banjir. Apakah benda-benda tadi atau peristiwa banjir dan panas matahari itu terjadi karena benda-benda itu tidak bermoral? Tidak. Jadi moral itu dilekatkan pada siapa? Bukan pada apa. Siapa itu yang dimaksud siapa? Pasti makhluk berpikir, makhluk pribadi. Tidak bisa dilekatkan pada binatang, tidak bisa dilekatkan pada tumbuhan, tidak bisa dilekatkan pada materi, tapi dilekatkannya pada manusia. Ketika si A memukul si B, menghina si B, melecehkan si B, mencuri uang si B, atau menipu si B, maka dia tidak bermoral. Mengapa? Karena ada di dalam dirinya satu kenyataan bahwa dia sudah punya presupposisi harusnya baik. Maka siapa yang menentukan atau yang memberikan di dalam dirinya satu penilaian bahwa ini baik, ini jahat? Tiap-tiap orang, tanpa agama nih. Belief system. Dari mana belief system itu ada? Itulah presupposisi. Dari mana dia tahu? Dari pengetahuan, dari pengalaman, dari intuisi. Pengetahuan dari mana sumbernya? Bisa diajarkan turun-temurun, tradisi, bisa disampaikan melalui acara dan upacara kepercayaan, dan beragam pengetahuan muncul. Yang teoritis maupun pengetahuan yang teoritis. Berarti manusia punya kapasitas untuk menentukan baik dan menentukan jahat. Oke? Tanpa ada agama, tanpa ada Tuhan, manusia mampu menentukan ini baik dan jahat. Pertanyaannya, dari mana sumber baik dan jahat itu? Apakah dia eksis pada saat manusia ada? Nah, kalau dia berkaitan dengan itu eksis ada pada diri manusia. Pertanyaannya, manusia itu kalau kita mau telusuri konsep apologetika klasik, kosmologis, bukan ontologis, yang tadi saya sebut ontologis ya, klasik ontologis, sekarang klasik yang kosmologis, sebab akibat. Oh, ternyata manusia bukan makhluk kekal atau makhluk kekal. Kalau dia bukan makhluk kekal, pada kapan momennya manusia mempunyai konsep nilai pada dirinya sehingga menentukan ini baik, ini jahat? Apakah pada proses evolusi dari primata menjadi makhluk yang namanya manusia, dari dalam proses perubahan itu muncullah suatu konsep muncul. Nah, siapa yang mengerjakan itu? Lalu bagaimana simpanse atau primata simpanse yang punya kedekatan secara biologis itu memiliki konsep moral? Itu nggak bisa dijawab. Itu yang berikutnya. Nah, itu pendekatan-pendekatan yang disebut dengan pendekatan apologetika, klasik, ontologis, presupposisi, yang sifatnya evidensial, kosmologis. Nah, sekarang saya masuk jawaban saya dari Alkitab, bahwa Allah pada dirinya baik. Allah pada dirinya menyatakan kebaikan. Tidak ada yang tidak baik. Sebanyak-banyaknya kejahatan di bumi, tidak akan pernah kejahatan lebih banyak porsinya, perbuatannya, tindakannya daripada kebaikan Tuhan. Dari 10.000 orang yang melakukan kejahatan, masih ada 8 miliar orang yang melakukan kebaikan. Dari segelintir orang di pemerintahan yang korupsi, masih banyak pejabat yang tidak korupsi. Mengapa? Karena kebaikan bukan ditentukan oleh manusia, tapi memang inherent ada pada diri manusia yang ditanamkan Tuhan sebagai makhluk bermoral. Contoh, ada 44 mahasiswa di kelas ini. Apakah semua sama derajat moralnya? Apakah hari ini tidak ada yang berbohong? Apakah hari ini tidak ada yang malas untuk ikuti kelas jam 1? Malas itu amoralitas. Apakah hari ini sudah readiness untuk membaca materi? Nah, kita masuk ke dalam kasus penderitaan. Apakah semua manusia mengalami penderitaan? Apakah semua manusia mengalami sakit penyakit? Apakah semua manusia mengalami kesulitan? Tidak. Lebih banyak berkat, lebih banyak kebaikan yang Tuhan berikan. Jadi kalau ada 10, hanya 2, tetapi 8 yang lain mengalami sendiri kebaikan Tuhan. Jadi kebaikan Tuhan tidak pernah berkurang dan pasti cukup untuk kehidupan manusia. Begitu juga dalam kondisi sekarang, penderitaan banyak. Tapi yakin penderitaan yang dialami oleh manusia itu
tidak bisa mencapai, melampaui, bahkan setengahnya pun dari pemberian kebaikan Tuhan yang disediakan Tuhan bagi manusia. Nggak bisa. Selalu ada lack di dalam semua bentuk kejahatan apapun, keburukan apapun, kependeritaan apapun. Persoalannya adalah kita ingin blow up, angkat, yang sedikit menjadi dominan, tapi yang dominan dikecilkan. Kalau kita bilang begini, semua mahasiswa di kelas ini pembohong. Kira-kira di dalam hati kalian masing-masing, dari 43 lah sekarang, berapa orang yang setuju? Berapa orang yang tidak setuju? Kalau ditanya, semua mahasiswa di kelas ini semua pada sakit, menderita. Saya tanya, berapa orang yang berani angkat tangan mengatakan, ya saya sakit pak, saya sakit pak, saya sakit pak. Ada keterbatasan fisik kita, tapi juga ada memang kita sakit. Keterbatasan fisik tidak meniadakan kebaikan Tuhan. Sakit pun tidak meniadakan kebaikan Tuhan. Karena ada dokter, ada rumah sakit. Kalau semuanya menderita, walaupun sekarang kita harus akui bahwa dokter, perawat, rumah sakit tidak cukup untuk melayani seluruh rakyat Indonesia dengan seutuhnya, dengan 280 juta. Berapa ya daya tampung rumah sakit? Berapa ya dokter yang dibutuhkan dan berapa perawat yang dibutuhkan, berapa ruangan yang dibutuhkan, berapa obat yang dibutuhkan? Kenyataannya nggak sampai 140 juta rakyat Indonesia sakit semua. Bayangkan kalau 140 juta rakyat Indonesia sakit, maka benar bahwa tidak perlu Tuhan, tidak perlu mengadakan adanya Tuhan. Tuhan itu hanya imajinasi saja. Tapi imajinasi saja pun itu menjadi sesuatu pertanyaan. Dari mana kata Tuhan dalam imajinasi itu? Nah, bagaimana dengan pendekatan presaposisi Kristen? Jawaban saya, Alkitab sudah mengatakan bahwa semua yang diciptakan Tuhan itu baik. Penderitaan itu karena kejahatan manusia, ulah si iblis, sehingga kerusakan memang terjadi. Itu tidak bisa dipungkiri. Jadi kalau kita menggunakan presaposisi Alkitab, maka kita akan dengan sederhana mengatakan memang manusia berbuat jahat, memberontak kepada Tuhan, tidak ikut tata aturan yang Tuhan berikan, dan memang si jahat itu sendiri sudah melakukan tindakan kejahatan. Tetapi walaupun manusia dalam keadaan rusak, berbuat jahat, namun kebaikan Tuhan tidak pernah terkalahkan oleh kejahatan. Itu jawaban saya. Ya. Kapan dan dari mana Pak sebenarnya kejahatan itu ada? Apakah karena ketiadaan kebaikan? Lalu apa itu kebaikan? Bukannya kebaikan itu sendiri bisa didefinisikan ketika ada lawannya Pak, yaitu kejahatan. Saya merujuk ke cerita tentang penciptaan dari Alkitab Pak. Bukankah terang itu ada dan dapat didefinisikan ketika terang itu ada setelah adanya kegelapan? Kalau kita lihat secara runtut dari kejadian, gelap itu diceritakan lebih awal dibanding terang Pak. Bukankah terang itu bisa didefinisikan ketika adanya kegelapan Pak? Oke, jadi masuk ke tafsir ini. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kapan langit dan bumi diciptakan? Pada mulanya. Bukan hari pertama, bukan hari kedua. Oke. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menyelimuti samudera raya. Apakah gelap itu berarti tidak ada terang? Terang atau cahaya? Apa bedanya terang sama cahaya? Terang Sifatnya, cahaya? Alatnya Pak. Apa ya namanya ya? Cahaya itu Dampaknya? itu partikel bendanya. Cahaya itu bendanya. Jenisnya. Perluasannya. Cahaya itu materi. Iya. Materi. Terang itu sifatnya. Terang itu sifatnya. Materi itu partikel atau bukan partikel? Atau dualisme Pak. Gelombang atau partikel? Dua-duanya. Dua-duanya. Apakah di alam semesta tidak ada partikel dan gelombang? Nah, sekarang saya masuk lagi ya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menyelimuti samudera raya. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang itu jadi. Terang yang dimaksud apa? Ciptaan, ya kan? Tapi ciptaan yang berbeda dengan langit dan bumi. Kan pertanyaannya, ciptaan yang kelihatan terang itu. Terang itu apa sih? Kalau begitu, pada mulanya Allah berfirman, jadilah terang, terang itu jadi.
Terang itu apa sih? Terang itu bisa kita tunjukkan nggak sumber terang? Masih keadaan. Keadaan atau situasi atau kondisi? Keadaan kondisi setelah itu hasil dari cahaya, Pak. Jadi cahaya itu adalah gelombang apa? Oke, hasil. Cahayanya itu di mana? Oke, itu yang kedua. Lalu di hari keempat ada namanya benda-benda penerang. Apa itu benda-benda penerang? Matahari, bulan. Bulan benda penerang? Memantulkan matahari. Tapi dia bisa jadi benda penerang? Sebagai apa namanya? Pemantul cahaya. Oke. Ada bintang, ada matahari. Sumbernya terang matahari sama tidak dengan terang alam semesta? Cahayanya matahari, kan cahaya matahari ada ya? Kita terima dulu. Sama tidak cahayanya matahari yang terang itu dengan terang pada penciptaan hari pertama? Sama? Beda. Yang satu benda, yang satu apa? Keadaan. Nah, mengapa Tuhan menyatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, bumi belum berbentuk dan kosong, no form. Kemudian gelap gulita, menyelimuti, menaungi keseluruhan alam semesta. Apakah gelap gulita itu berarti Tuhan menciptakan kegelapan? Dan belum lengkap, lalu kemudian dibuat terang. Andaikan kita terima tafsir bahwa Tuhan menciptakan gelap, apakah berarti gelap itu bukan ciptaan? Apakah gelap itu ada bersamaan adanya Tuhan? Coba perhatikan kalimatnya ya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk. Kemudian gelap gulita menyelimuti samudera raya. Gelap gulita di samudera raya yang ada buminya itu dari mana? Mulanya. Dari mana mulanya? Kalau kita merujuk lagi dalam konteks berikutnya, Allah adalah terang. Oke, pertanyaannya, terangnya Allah, terang yang menerangi alam semesta, dan benda penerang, dan terang yang kita buat, sama nggak? Allah adalah terang, sebagai pribadi, sebagai Allah yang menciptakan terang, untuk memisahkan gelap malam dan siang, pagi dan petang itu ditulis. Lalu ada benda penerang. Ternyata benda penerang juga tidak cukup. Kita buat alat untuk bisa menerangi malam hari. Senter, api lah paling dekat ya. Ada api. Mulai dari api yang muncul nanti ada senter dan sebagainya sampai ketemu dengan lampu ini, listrik dan sebagainya, petir dan sebagainya. Nah pertanyaannya, yang kita buat terang benda penerang, matahari sebagai bintang, bagusan. Kemudian terang yang menyelimuti apa namanya? Alam semesta yang tadinya gelap, misalnya kita terima begitu ya, lalu terangnya Allah. Apakah kegelapan itu setara eksisnya dengan Allah? Kalau kita baca pelan, maka kita akan tahu kegelapan pun ada karena keberadaan Allah. Itu sebabnya neraka ada, tidak mengagetkan bagi Allah. Allah menciptakan neraka enggak? Apakah Allah hadir dalam neraka? Hadir menghukum. Pertanyaannya, apakah Allah hadir dalam kegelapan alam samudra? Iya. Jadi apakah bisa setara kegelapan alam samudra dengan terangnya Allah? Lalu kenapa kok muncul kalimat pada mulanya, lalu berfirmanlah Allah, terang itu jadi? Terang itu hari berapa? Hari pertama. Terang itu hari pertama. Benda penerangnya hari keempat. Jadi sebelum ada bintang, ada terang alam semesta untuk menerangi alam semesta yang gelap. Jadi kalau kita perhatikan di dalam pada mulanya itu, kita yang terbatas dalam ruang dan waktu, kita memperhatikan adanya sebuah proses. Jadi bukan lepas sendiri. Walaupun nanti ada namanya paralelisme kuantum. Paralelisme kuantum ada film yang menarik yang membuat saya juga menontonnya juga bingung. Dark. Jadi dark itu suatu mesin di mana saya bisa hadir di zaman dulu, zaman akan datang, dan saya bisa beri 3 orang. Dan pada waktu tertentu saya yang dulu dan sekarang dan yang akan datang itu hadir dalam momen yang lain.
paralel dengan mesin itu. Tiga pribadi, tiga individu. Dalam dark. Saya lagi nonton itu cukup membingungkan. Akhirnya saya bilang ini model reinkarnasi dan model paralelisme konstruksi yang berkaitan dengan keberadaan. Oke, kita kembali ke pertanyaannya. Kalau begitu, apakah kegelapan itu Tuhan ciptakan dalam cakrawala? Cakrawala ya kan, gelap gulita menyelimuti samudra raya. Iya. Kan nggak ada yang nggak ada. Mana mungkin ada yang tidak ada? Yang tidak ada nggak? Yang tidak ada. Tapi yang ada tidak mungkin tidak ada. Kalau tidak ada itu ada, gelap itu ada tidak? Sudah ada. Jadi adanya kegelapan di samudra raya karena ada. Nah, siapa yang membuat ada kegelapan itu? Allah. Itu presuposisinya Alkitabiah. Nah, ketika menjelaskan begitu tidak mudah diterima. Lalu pakai teori, nanti teorinya apa? Big Bang. Nah, teori itu sebenarnya sudah banyak patah ya, karena tidak bisa diuji di laboratorium. Percikan, lalu muncul, kan itu pembiasan atau pembelajarannya berkaitan dengan evolusi, teori evolusi natural itu. Konsep naturalisme evolusi, bahwa nanti akan berkembang dari satu pecah berkembang jadi planet, lalu di dalam planet itu muncul hidup makhluk manusia, akhirnya jadi manusia. Seperti itu. Itu dulu dari saya. Itu presuposisi Alkitab. Jadi tafsir itu memang tidak mudah. Silakan kalau Karina mau nanya lagi. Jadi kembali ke pertanyaan awal sih Pak. Pertanyaan saya awal tuh kapan dan dari mana kejahatan itu ada Pak? Apakah karena ketiadaan kebaikan? Lalu apa itu kebaikan? Bukannya kebaikan itu ada karena ada lawannya, yaitu si kejahatan itu. Itu saya sambungin tadi dengan terang karena menurut saya agak cocok sih Pak. Oke, baik. Kapan adanya kejahatan? Kalau kata kapan berarti ada di dalam waktu. Nah, kalau bicara waktu, mulai keberadaan kejahatan itu di dalam dunia malaikat, Lucifer. Tapi dalam dunia manusia, Adam dan Hawa. Itu awal dari kejahatan. Lalu, kalau ada kejahatan, apakah kebaikan? Apakah kejahatan itu timbul karena ketiadaan kebaikan? Lalu, apa itu kebaikan? Bukannya kebaikan itu ada karena adanya kejahatan. Jadi kayak saling... Tidak kosmologis. Jadi konsepnya bukan dalam konstruksi kosmologis. Berarti kayak bukan yin dan yang gitu Pak. Bukan yin yang. Yin yang kan 50%. Nah, itu tadi saya bantah bahwa tidak ada kebaikan setengah, kejahatan setengah. Jadi 50% kebaikan atau kebaikan itu disebabkan karena respon kejahatan, tidak demikian. Kebaikan seluruhnya. Itu sebabnya Tuhan menciptakan semuanya, diberikan sebuah kategori nilai baik. Pada hari pertama baik, hari kedua baik, hari ketiga baik, dan akhirnya diputuskan simpulannya apa? Baik sekali semuanya. Jadi baik itu justru menjadi pengukur dari semua keberadaan, disebutnya itu jahat. Jadi jahat itu karena tidak ada dalam kebaikan orang itu. Jadi atau situasi yang ada, misalnya laki-laki jadi perempuan, perempuan jadi laki-laki, itu tidak baik. Kenapa tidak baik? Karena memang kebaikannya laki-laki tetap laki-laki, perempuan tetap perempuan. Binatang tetap binatang, tumbuhan tetap tumbuhan, manusia tetap manusia. Manusia tidak bisa jadi malaikat, malaikat tidak bisa jadi manusia. Manusia tidak bisa jadi binatang, binatang tidak bisa jadi manusia, dan seterusnya. Jadi kebaikan itu ada pada tiap entitas. Masih ingat entitas yang saya sebutkan? Materi, kemudian tumbuhan, hewan, manusia, malaikat. Jadi kebaikan itu sebagai dasarnya, bukan penyebab kejahatan ada, atau kejahatan itu menjadi penyebab dari kebaikan, tidak. Kalau kejahatan menjadi penyebab kebaikan, maka kalau kita mau uji, ini yang lagi-lagi yang bersifat evidensialis ya, experience. Kalau ada 10 orang jahat, apakah 10 orang jahat itu ditempatkan di satu tempat akan memunculkan kebaikan sebagai lawan tandingnya? Jawabannya tidak. Silakan. Pak, tadi kan menjelaskan tentang hanya menyampaikan pendapat saya, karena saya juga pernah mendengar tentang ayat 1 dan 2 ini cukup krusial menurut saya. Dan pada bahasa aslinya itu Barasat dari Elohim Hasyamaim Wet Het Ares, itu pada ayat 1 bahwa saya menyatakan memang pada awalnya itu sudah ada bumi dan langit itu kan Pak. Tapi pada ayat kedua yang perlu kita perhatikan dalam kata gelap itu yang saya mention tadi adalah ada yang namanya dalam bahasa asli itu adalah tohu pabohu. Yang dalam artian kata itu yang memang keadaan yang pada masa itu ataupun dalam situasi kali itu adalah kacau dan tak teratur. Jadi penyampaian Bapak tadi yang saya tangkap adalah yang saya pahami selama ini dan penjelasan yang saya dapatkan itu bahwa kata gelap yang di sana itu adalah kata kekacauan ataupun yang tidak terbentuk gitu Pak. Tapi dari penyampaian Bapak tadi saya malahan menangkap bahwasanya posisi di sana itu benar-benar gelap gitu. Jadinya penciptaan hari pertama itu dinyatakan sebagai sebuah terang untuk menyinari gelap itu. Jadi yang mana yang sebenarnya Pak? Jadi begini,
Jadi kalau ayat 1 dan 2 itu kan ketidakteraturan no form. Satu lagi apa? Tidak berbentuk Tidak berbentuk dan kosong. dan kosong dan empty. Lalu gelapnya di mana kata gelap? Itu dia tulis and darkness was upon the face. Gelap gulita menutupi. Itu bahasa Ibrani-nya mana? Bahasa Ibrani itu wa aris. Iya Pak. Wa aris haikatu pabuhu. Iya, berarti kan ada kegelapan. Berarti kan tadi saya katakan ada tidak keteraturan, no form, ada kekosongan, oke, ada kegelapan. Dan yang menarik adalah di dalam kondisi seperti itu, Roh Tuhan menaungi. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menyelimuti samudra raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air, menaungi penciptaan. Berarti ketiganya itu berada di dalam otoritas Tuhan. Gak mungkin dia bisa ada ketidakteraturan, bisa ada kekosongan, dan bisa ada kegelapan kalau tidak ada yang menyebabkannya. Ini kosmologis lagi. Tapi Alkitab mengatakan bahwa Allah yang menciptakan semua itu. Nah, persoalannya kita baca dari Musa. Oke, kita kembali kepada konteks waktu itu. Musa menjelaskan itu karena apa? Di zaman orang Mesir. Di zaman orang Mesir apa yang terjadi dengan keteraturan, kekosongan, kegelapan? Ada ketidakteraturan, kegelapan. Apa yang terjadi pada zaman Mesir? Langit dan bumi ciptaan Tuhan. Semua yang gelap pun berada di dalam naungannya. Dan sekaligus saat yang sama, pada hari pertama, kalau dari kronologisnya, pada mulanya Allah menciptakan hari pertama itu apa? Berfirman Allah, jadilah terang. Terang itu menerangi mana? Menerangi alam semesta yang gelap. Lalu mengisinya apa? Ada isinya. Maka hari pertama itu berkaitan dengan menerangi yang gelap. Bentuk dan kosong. Bentuknya diubah nggak? Dibentuk nggak? Dibentuk. Ada daratan, ada lautan. Memisahkan air yang ada di atas maupun yang di bawah. Itu membentuk. Lalu ada apa lagi? Menumbuhkan tunas-tunas. Itu mengisi. Jadi jawaban kita terhadap pertanyaan gelap gulita, kosong, tidak berbentuk, itu dijawab oleh Tuhan, dijelaskan di dalam hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam. Hanya 6 itu hari. Jadi itu sebabnya tadi saya katakan apa? Ada proses. Nah, ini tafsir lagi ya. Mengapa perlu dibuat begitu? Karena proklamasinya Musa ingin menunjukkan kepada orang Mesir apa? Allah itu pencipta, bahwa segala yang ada ini ciptaan, manusia juga ciptaan, benda-benda juga ciptaan, tumbuhan juga ciptaan, dan yang menarik, yang tidak pernah kita tahu kapan waktunya, tapi saya percaya itu berkaitan dengan ruang, apa itu? Tanah, air, dan satu lagi, cahaya. Kapan diciptakan? Nah, waktu, air, tanah, itu kapan diciptakan? Nggak ada ditulis. Tapi langsung kita dapat apa deskripsinya? Deskripsinya apa? Tanah menumbuhkan apa? Tunas-tunas. Bahkan dari tanah dibentuk apa? Binatang. Dibentuk manusia. Bahkan bumi ini langsung ada keperpisahan antara air yang di atas dan air yang di bawah. Air di bawah juga dipisahkan, ada darat, ada laut. Nah, kalau kita membaca itu dalam konteks bumi yang dulunya beku menyatu, kemudian terjadi sebuah perubahan, maka ada yang menjadi lautan, ada yang menjadi daratan. Dan kalau kita bisa perhatikan bahwa dulu manusia di Indonesia ini, Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Malaysia itu menyatu. Lalu pada zaman tertentu dia akhirnya menjadi lautan, memisahkan seperti itu karena sudah ada bukti-buktinya secara arkeologis. Apakah kondisi manusia sebelumnya satu atau sudah terpisah-pisah? Nah, ini sains yang akan menemukan. Jawaban saya, Alkitab dengan runut memberi jawaban kepada suatu konteks waktu itu di hadapan orang-orang Israel yang pernah hidup dan ada di dalam zamannya Musa di tanah Mesir. Jadi memang untuk tafsir seperti itu ada seorang teman yang menyelidiki dan bikin tesis dari situ. Dan itu memang cukup menarik dalam perdebatan sains dan kekristenan. Tapi saya pikir kita tidak mungkin mengetahui semua dalam kapasitas kita berpikir secara epistemologis kan ingin tahu semua realitas. Dan kita pendekatan realitas kita itu adalah mencoba untuk kosmologis, ontologis, teleologis, moralitas. Kita gunakan
empat atau 5 pendekatan. Ontologis, kemudian pendekatan moralitas tadi sudah dibicarakan, lalu pendekatan yang namanya kosmologis sebab akibat, teleologis tujuan hidup manusia itu apa, lalu kemudian antropologis. Jadi ada banyak pendekatan untuk menjelaskan realitas. Nah, Alkitab menerimanya apa? Pada mulanya Allah menciptakan. Bara Elohim. Bahasa Yunaninya apa? Bahasa Latinnya? Creatio ex nihilo. Nah, creatio ex nihilo ini saya masuk ke dalam metafisis ya, dari epistemologi ke metafisis, tapi metafisisnya yang ontologis. Segala sesuatu kan Allah ciptakan. Tapi Allah ciptakan berdasarkan apa? Ketetapannya. Ketetapan tentang adanya penciptaan itu ada di mana? Ontologis, metafisis, keberadaan Allah. Jadi Allah merancang kan, Allah menetapkan dan Allah merancang, lalu kemudian Allah mengaktualisasi, berkarya. Sebelum berkarya dan ada semuanya sekarang ini dengan sistem kehidupan, ada di mana? Semua ini, peta ini ada di mana? Di kehendak, di pikiran Allah. Waktu Musa membuat kemah suci dalam kitab Keluaran, ya buat kemah suci kan dia disuruh naik ke atas kan? Oke. Kemudian Musa diperlihatkan apa? Diperlihatkan apa? Diperlihatkan semacam gambar atau apa namanya tuh? Kalau kita buat bangunan terus ada yang kecilnya, miniaturnya. Diperlihatkan bukan miniatur tapi diperlihatkan gambar yang di surga tentang kemah suci. Lalu seperti gambar itulah kamu lihat di sini. Pertanyaan yang dilihat Musa itu di atas, aktualisasinya ada di kemah suci di bait Allah. Pertanyaannya, yang di atas itu real atau tidak? Nah, ini nanti saya masuk ke Plato, Aristoteles dan Socrates. Yang di atas itu real atau tidak? Real, karena Musa mencontoh apa yang terlihat di atas. Yang di bawah real enggak? Real, karena memang ada bangunannya. Dan orang Israel beribadah melalui pusatnya kemah suci itu. Dan kemah suci di tengah-tengah, lalu orang Israel 12 suku itu berkemah di sekeliling itu. Setiap mereka pindah dari satu persinggahan ke persinggahan lain, sepanjang perjalanan di padang gurun, mereka menempatkan kemah suci sebagai pusat, center dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Itu real. Tapi di sana real nggak? Real juga. Jadi Plato mengatakan apa? Yang real yang mana? Yang di sana. Yang ini maya. Socrates atau Aristoteles yang mengatakan yang di sana maya, yang di sini real. Kalau sistematikanya tidak dalam, apa yang terjadi? Bingung. Kalau bicara tentang Alkitabnya tidak paham, apa yang terjadi? Asbun. Jadi perdebatan itu tidak perlu kalau kita punya data, dasar, argumentasi, presaposisi, biblika. Bersyukur ada sistematika teologi. Karena kita langsung bisa, oh ini tentang Allah, ini tentang manusia, ini tentang Kristus, ini tentang Roh Kudus. Yang menyusun itu teologi reform. Bersyukur ada orang Israel yang membuat pembagian tanak. Ini Torah, ini Navim, ini Ketuvim. Kita bersyukur sudah dapat langsung limpahan. Kita bersyukur juga dengan gereja-gereja mula-mula yang membuat sebuah pembagian. Ini Injil, ini Kisah, ini Surat, ini Wahyu. Bayangkan kalau ini nggak ada dan pisah-pisah kemana-mana, terus kita kumpulkan, itulah yang muncul mazhab yang beda-beda. Alkitab tidak demikian. Oke, ada pertanyaan lain? Silakan. Saya tadi baca jurnal yang Bapak kasih, Ya. ya itu Pak Andri tentang apologetika presupposisi juga. Nah, yang mau saya tanyakan adalah di abstrak juga dituliskan bahwa ya setiap agama itu punya presuposisinya masing-masing. Betul. Terus sebagai orang Kristen, kita mengakui bahwa kekristenan itu unik. Sebagai apologet yang presuposisi pendekatannya, bagaimana Bapak merespon perbedaan itu dan menjelaskannya kepada yang lain? Sumbernya presaposisi masing-masing itu kan berbeda, pijakannya berbeda. Kemudian cara menjelaskannya juga berbeda. Ketika keyakinan kepercayaan agama lain pasti punya presaposisi, punya belief system tadi, punya keyakinan itu, pasti dia pijakannya misalnya, dia pijakannya di sini. Dan dia bisa memberi penjelasan, argumentasi dengan apapun yang dia percayai mengenai Allah, manusia, dan alam ini. Lalu saya sebagai orang Kristen juga punya pijakan di sini. Pijakannya adalah sumbernya, arahnya dari Alkitab. Nah, ketika berinteraksi, berkomunikasi, dan memberikan sebuah pendapat mengenai realitas kah, pengetahuan kah, atau etika kah, aksiologi, maka masing-masing pasti akan memberikan pendapat terhadap 3 bagian tadi, yaitu metafisis, realitas, kemudian pengetahuan, dan juga aksiologi. Nah, sekarang pertanyaannya adalah,
bagaimana saya memberikan penegasan kepada yang bertanya tentang keyakinan saya mengenai keberadaan, mengenai pengetahuan, dan mengenai nilai. Alkitab pada dirinya memberi penjelasan bahwa keberadaan itu diciptakan, pengetahuan itu dikaruniakan, dan nilai itu dilaksanakan, dinyatakan. Karena realitas itu Tuhan ciptakan. Realitas yang tidak diciptakan hanya Tuhan sendiri sebagai pencipta. Adakah setuju? Setuju. Kepercayaan lain ada realitas, ada Tuhan. Tapi Tuhan yang macam apa? Tuhan yang bagaimana? Nah, kalau dijelaskan dari keyakinan agama, kepercayaan lain, dia menjelaskan dengan keyakinannya tentang keberadaan Tuhan. Maka kita meyakini bahwa keberadaan Tuhan yang kita percaya seperti ini. Mengapa kita percaya bahwa yang kita yakini itu yang benar? Yang lain itu tidak benar. Karena diuji. Maka uji terhadap pemikiran-pemikiran presuposisi kita itu harus, tadi kemarin saya sudah katakan, harus logis, komprehensif. Apakah pemikiran tentang Allah adalah Allah yang maha hadir? Allah adalah Allah yang mutlak. Allah adalah Allah yang baik. Pertanyaannya, bagaimana kita menyatakan bahwa Allah itu Allah yang seperti itu dalam konteks kasus sakit tadi misalnya. Jadi bagaimana kita yakin bahwa itu keyakinan orang Kristen tentang Allah yang baik pada saat ada orang sakit? Bagaimana orang agama lain menganggap, oh itu kutukan. Itu karena ada peperangan dengan kekuasaan kegelapan dan sebagainya. Nah, pendapat orang Kristen lebih lengkap, lebih komprehensif. Ya, ada memang yang sakit, tapi awal mula kenapa dia mengalami sakit? Alkitab mengatakan karena berdosa, kerusakan terjadi. Nah, reform sendiri, orang-orang reform ada juga yang tidak percaya itu. Ngaku reform, tapi dia tidak percaya bahwa total depravity itu tidak hanya pada kepercayaan, tapi pada tubuh itu tidak. Tapi kenyataannya kita juga mengalami kerusakan kok. Itu sebabnya nanti pemulihan di hidup di langit dan bumi yang baru, kita sebagai manusia bagaimana? Kita akan disempurnakan di situ, tidak ada kerusakan lagi. Berarti tidak ada sakit penyakit di sana. Kalaupun misalnya di dalam kitab Wahyu ditulis, kalaupun ada sakit, ada daun saja, daun kehidupan atau buah pohon kehidupan dimakan, selesai sesaat itu. Artinya sudah bisa pulih kembali. Nah, kalau begitu berbeda dengan kepercayaan tentang suatu kenyataan adanya orang sakit. Bagaimana dengan orang korupsi dan seterusnya? Kan apologetika itu kan karena ada kasus-kasus tadi saya katakan. Kalau nggak ada kasus atau peristiwa-peristiwa yang dapat viral, biasanya jarang ada perdebatan. Nah, kalau kita lihat di media sosial itu, sekarang itu yang viral apa? Alkitab. Asli atau tidak Alkitab kita? Nah, kita bisa buktikan. Alkitabmu asli, kita yang menunjuk bahwa Alkitab kita asli, kita menunjukkannya bahwa keasliannya bukan karena kita yang mengklaim saja, tapi fakta-fakta untuk menggambarkan keaslian Alkitab itu sendiri. Ada saksi-saksi dan ada orang-orang yang memberi penjelasan. Kalau yang ini bagaimana? Berani nggak memberikan pendataan seperti itu? Nah, kalau kita tahu sama-sama presuposisi yang di sini, ketika berhadapan dengan satu kondisi atau situasi dengan argumen dia, lalu kita jelaskan dengan argumen kita, maka kita yang dengar, kita yang berpikir, dan hati kita yang dengan leluasa memperhatikannya akan bilang, oh iya, argumennya orang Kristen lebih bertanggung jawab. Nah, itu yang perlu. Apakah itu langsung membuat orang itu hatinya berubah, yang di sebelah sini langsung pindah ke sini? Tidak. Itu sebabnya jangan di dalam berapologetika cari menang, tapi jelaskan apa saja yang benar, apa saja yang baik. Kita bukan cari menang. Argumentasi kita lengkap nggak? Komprehensif nggak? Kalau argumentasi kita tidak lengkap, asal-asalan, nanti dalam debat, maka kita bisa tahu nilainya berapa. Begitu. Ya, harap-harap kalau argumentasinya sudah bagus, kita jelaskan, dan akhirnya orang yang di seberang sini, akhirnya bilang begini, oh iya, kalau begitu, saya menerima apa yang kamu katakan. Nah, itu sudah berarti masuk ke dalam apologetika dan penginjilan. Seperti itu kira-kira. Berarti nilai keunikannya itu terletak pada pertanggungjawaban presuposisi yang disampaikan. Yes. Masalahnya kalau dia nggak menguasai semua, gimana dia berapologetika? Susah. Itu sebabnya saya selalu mengatakan, sebelum kelas apologetika Kristen seperti ini ada, saya tanya dulu, ini mahasiswa sudah belajar sistematika belum? Sudah belajar filsafat teologi belum? Sudah belajar filsafat ilmu belum? Nah, kalau belum, berarti saya harus membatasi di sini saja, seperti itu. Karena kalau dia belum, terus kita paksa masuk terus, nggak dapat apa-apa nantinya. Tahu banyak tapi nggak bisa ajak ngobrol, diskusi, perdebatan jadi kosong, hanya memaparkan kata orang. Dalam perdebatan apologetika, tiap-tiap kita harus
punya argumen di luar argumen yang kalian ambil dari para ahli. Jadi bahasanya topiknya itu tentang bayi tabung. Bayi tabung, oke? Ya. Nah, kan kalau di Alkitab itu kan Allah apa namanya kan bayi itu berproduksi dan sebagainya seperti itu kan Pak. Nah, sedangkan bayi tabung itu kan dia tidak lahir langsung dari hubungan seksual antara suami istri seperti itu. Apakah di situ manusia itu jadi kayak dia berotoritas seperti Tuhan, karena di situ dia seperti menciptakan, kayak dia punya punya otoritas untuk menyatukan si sel telur dan sel sperma itu sehingga terjadilah pembuahan di luar rahim seperti itu Pak. Oke, terima kasih. Ini pertanyaan cukup dewasa, jadi yang belum dewasa agak ditutup telinganya. Gak apa-apa ya. Oke. Kalau saya berkata-kata vulgar bukan berarti pornografi atau porno verbal. Begini, waktu Adam dan Hawa itu diciptakan Tuhan, ada hubungan seks? Tidak. Karena itu manusia pertama. Ya kan? Manusia pertama. Adam dari tanah, Hawa dari tulang rusuknya Adam. Oke. Lalu kalau kita baca lagi, ada Kain, ada Habel, dan terus anak-anaknya Adam. Melalui apa? Hubungan seks. Hubungan seks itu secara alamiah, hukum alam tubuh kita, laki-laki akan mengeluarkan sperma pada waktu hubungan seks. Karena cukup dewasa. Tapi jangan yang laki-laki sudah cukup dewasa melakukan hubungan seks di luar nikah. Dan jangan pula melakukan onani. Itu kejahatan di hadapan Tuhan. Nanti akan dihukum mati, bisa repot. Ya, begitu juga perempuan, jangan melakukan masturbasi. Kapan terjadi hubungan seks? Pada waktu pernikahan. Mengapa perlu hubungan seks? Untuk beranak cucu. Apa yang terjadi rupanya dalam hubungan seks? Sperma secara alami keluar dari alat kelaminnya laki-laki. Dan secara alami sperma itu langsung masuk ke rahim mencari sel telur. Sel telurnya sudah siap. Satu saja tiap bulan. Jadi pada masa subur itu kira-kira 3 minggu, maka atau 28 hari akan muncul nanti menstruasi karena sel telur tidak dibuahi. Nah, itu alami. Namun situasi dan kondisi seperti itu secara alami hukum sudah berlangsung, entah yang menikah dengan benar resmi maupun yang iseng-iseng coba-coba karena pacaran akhirnya juga hamil juga. Karena itu alami, hukum alam. Tinggal kalau ada yang begitu langsung dinikahkan saja, ya. Mas, aku sudah hamil. Ya udah nikahlah kamu kalau udah hamil gitu ya. Atau ada seorang laki-laki melapor ke bapaknya, "Pak, aku sudah menghamili pacarku." Ya langsung nikah, gak usah dipukuli. Anaknya dinikahkan aja. Ya, karena percuma kan, sudah hamil loh. Sudah hamil. Jadi jangan melakukan kejahatan dengan menjawabnya dengan kejahatan. Ya udah nikahkan. Misalnya seperti itu, tapi jangan pula itu menjadi alasan. Nah, kalau begitu saya hamil dulu baru aku disetujui papa mama. Itu namanya kamu punya motivasi jahat. Hati-hati, Tuhan bisa menghukum kamu dengan cara yang tidak terduga. Oke. Perkembangan terjadi perubahan, kemajuan teknologi medis. Terjadi perkembangan. Kita tidak bisa duga sebelumnya di abad 18 kah, apa abad 19 ternyata sperma itu punya masa waktu setelah di luar dari tubuh laki-laki yang jutaan banyak itu ternyata punya masa waktu hidup. Demikian juga sel telur. Tetapi masa waktu itu akhirnya dengan teknologi ditemukan bahwa bisa ditaruh di tabung dan nanti dimasukkan ke rahim lagi tanpa melakukan hukum hubungan seksual seperti lazimnya suami istri. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat apakah bayi tabung itu memainkan peran sebagai Tuhan? Jawabannya tidak. Tadi saya sudah katakan bahwa ada terang Allah, ada terang yang Tuhan ciptakan, menerangi alam semesta, ada benda penerang. Kita pun buat terang untuk di ruangan begini. Bayangkan kalau di ruangan begini, kita matikan lampu, gelap. Dan saya nggak, kalau mau terang ininya dibongkar di atas. Tapi manusia sudah buat. Apakah buatan manusia lampu, senter tadi, listrik itu berdosa? Tidak. Yang berdosa adalah mencuri arus listrik. Nah, sekarang kita masuk kembali ke bayi tabung. Persoalannya di bayi tabung, ini spermanya kan ada bank sperma, sel telur ada bank sel telur. Persoalannya satu spermanya, misalnya saya lah, nggak usah sebut kalian, saya itu dimasukkan satu-satu, dicoba di sel telur yang ada di tabung. Mana yang cocok, mana yang bisa aktif, mana yang oke, itu yang dimasukkan, yang lainnya dibunuh. Nah, konteks begitulah yang jahat. Kalau mau seperti itu, maka mesti apa? Satu,
nggak jadi, coba lagi. Hanya mahal untuk membuat itu, dan itu belum lagi dimasukkan langsung ke rahim perempuan. Kan nggak mungkin bayi tabung itu ditabung terus jadi lahir gitu. Saya juga tadinya berpikir begitu, bayi tabung terus berkembang di situ, terus makannya dari mana gitu ya. Mulai dari sekolah saya mulai berpikir begitu, tapi lama-lama bayinya gimana, terus plasentanya siapa yang kasih makan, dan sebagainya. Ini penting, ini berkaitan nanti dengan apa? Yesus Kristus. Kalau begitu, bayi tabung kalau mau melakukannya karena situasi si laki-lakinya atau kondisi perempuannya, kalau ini lagi-lagi orang dewasa ya, kalau sudah dewasa kemudian dia melakukan hubungan seksual, spermanya itu nggak lincah. Terus dibayangkan, nggak lincah itu gini, kalau lari 100 kalau lari 100 ya, sprint, belum sampai finish sudah capek, artinya nggak jadi. Sel telurnya juga bisa juga, karena sel telurnya tidak kreatif gitu, tidak produktif, tidak menjemput bola. Akhirnya muncul apa? Kan dijemput, kan dipanggil, diantar kan, ketemu di rahim. Nah, sel telurnya gimana? Nunggu, datang kan? Nah, ada sel telurnya perempuan itu tidak bergerak begitu. Enggak kasih sama-sama lari, ayo gitu ya. Lomba larinya yang satu lemah atau yang lain juga lemah. Akhirnya nggak jadi. Nah, ada begitu pasangan, akhirnya diambil jalan satu-satunya. Dua-duanya sehat, tapi pergerakan larinya tidak sampai kepada finish. Nah, bagaimana ditolong? Bisa disampaikan dulu ke finish, ketemu dulu mereka. Ya kan, ketemu dulu nih, terus spermanya ketemu, udah jadi, udah beres, masukin lagi ke rahim. Itu oke. Tapi kalau pilih yang ini satu, kayaknya nggak bagus nih, berhenti, gini. Itu namanya pembunuhan. Itu sebabnya orang Kristen Reform tidak boleh pakai alat kontrasepsi yang namanya spiral. Jadi spiral itu dimasukkan, maaf, ke alatnya perempuan, tapi sel telur sama sel sperma itu udah ketemu, maka terjadi pembusukan, kematian. Tidak dibawa ke rahim, ketemunya di mulut rahim, tapi ditutup sama spiral, sehingga terjadi pembusukan dan mati. Maka orang yang melakukan, suami istri yang melakukan pakai alat itu betul-betul bisa menimbulkan penyakit. Nah, ini contohnya kan sudah pada dewasa, karena pertanyaan dari perempuan masalahnya ini sensitif. Tapi saya mau katakan itu memang kenyataannya. Nah, apakah orang Kristen mesti bijak menggunakan teknologi? Pesta posisi kita apa? Pertemuan sel sperma dan sel telur, di situ terjadi namanya apa? Konsepsi. Jadi kalau sudah ada konsepsi, tidak boleh melakukan tindakan pembunuhan. Bayi tabung yang salah adalah karena sudah ditemukan sel sperma dan sel telur disatukan, tapi dibuang. Itu pembunuhan. Itu nggak boleh. Pertanyaan yang lebih menarik, memang itu sudah makhluk hidup? Apakah itu sudah individu? Kalau itu sudah individu, nanti di surga ada nggak? Saya nggak bisa jawab. Karena sudah konsepnya adalah sperma dan sel telur sudah menjadi makhluk hidup. Karena kalau sudah terjadi perjumpaan itu, tidak boleh ada pengguguran, aborsi. Pertanyaannya, apakah embrio yang sudah masuk, sudah jadi itu, sudah disebut makhluk hidup? Sudah misalnya. Apakah itu individu? Saya tidak bisa jawab kalau itu. Karena nanti dikaitkan dengan, kalau di hari kedatangan Tuhan kembali, ini jadi apa? Nggak ngerti saya. Kalau sampai situ saya langsung speechless, nggak bisa jawab. Ya kalau nggak bisa jawab, memang nggak bisa jawab. Jangan, waktu kosong gitu aja nggak bisa jawab, memang nggak bisa jawab. Itu paling sulit gitu, pertanyaan-pertanyaan yang langsung kepada sebuah loncatan ke eskatologis. Oke, kita beri tepuk tangan untuk kita semua. Sudah ada 4 pertanyaan ya, banyak ya, cukup banyak ya, tentang pengetahuan tentang moral, kegelapan, kemudian tentang tafsir penciptaan, dan tentang keberadaan manusia. Jadi silakan dilihat langkah-langkah praktisnya secara pengetahuan. Pertama, inventarisasi yang kita tahu apa. Banyak belajar inventarisasi ya, pengetahuannya. Jangan di-scroll saja tapi dibaca. Tahu kalimat itu di mana? Saya baca. Itu di mading. Jangan di-scroll saja tapi dibaca. Jadi inventarisasi semua materi. Yang kedua, identifikasi, mau fokus mau bahas apa. Jangan semua, nggak mungkin. Saya mau bahas ini saja dulu didalamin. Pengetahuan tentang ini. Kalau yang lain nggak tahu, ya nggak tahu, nggak usah dipaksa. Berdebat itu bukan cari menang, tapi menjelaskan dengan argumentatif. Itu sebabnya dalam debat masing-masing kelompok ada topik-topiknya. Nggak bisa kuasai semua. LGBT pun topiknya mesti clear, yang mana begitu. Yang ketiga, investigasi, diskusi, pertajam argumen, lalu ajukan banyak pertanyaan.
pertanyaan yang sederhana Pak, 5W1H. Apa itu? Mengapa begitu? Kapan terjadi? Bagaimana itu bisa terjadi? Di mana terjadi? Itu sudah tadi dijelaskan. Nah, dengan begitu pengetahuan kita makin bertambah.